Dibilang komunitas juga enggak ya. Di forum itu saya nggak mengarahkan ke community. Jadi lebih mengedepankan ke learning, pembelajaran. Kalau gaya pendakian ultralight hiking biasanya mereka itu sampai berbulan-bulan. Bisa ada yang sampai tiga bulan biasanya. Hiking ribuan kilometer cuman pakai sepatu lari. Aku pernah lihat, pernah ketemu Mm-mm. yang TikTok Ya, kayak kayak pendaki ultralight gitu pakai metode gitu. Ternyata dia terjadilah kecelakaan lah, dia kurang kurang safety. mm-mm. Itu gimana penilaian tentang buat Bang Jali tentang hal-hal Karena mereka seperti itu? melihat kita itu, oh kayaknya pengen meniru mungkin ya. Oh, anak-anak ultralight hiking bawaannya ringkes ya, coba aja kayak gitu kan. Mungkin yang tidak diketahui mereka itu isian dalamnya Hmm. sama ilmunya kan beda sih. TikTok kan dia bolak-balik aja kan satu hari. Kalau ultralight hiking kita emang ngecamp. Jadi mungkin yang ditiru cuman kecilnya tas, tapi tidak dengan ilmu dan isi tasnya. Itu sih sebenarnya. Makanya banyak sekarang kasus-kasus di gunung Indonesia itu kan kebanyakan TikTok ya kasusnya ya. Karena itu mungkin mereka cuman melihat trennya, oh tas kecil, gini aja bisa. Tapi yang tidak mereka pelajarin itu ilmunya sama keseluruhannya, manajemen peralatannya, perjalanannya, manajemen waktu itu nggak dipelajarin. Jadinya ya kalau cuma meniru secara visual, ya akibatnya ya begitu. Manajemen logistiknya bisa nggak Manajemen logistik dikecil-kecilin gitu? sebenarnya sama sih sebenarnya ya. Eh Atau sama juga nih kayak, nih gue bawa ini jadiin satu gitu. Kayak gitu Bisa juga nggak? juga, bisa kita sharing. Misalnya saya sama istri kan sering Heeh. kan, saya bawa peralatan tim sama bawa peralatan, pokoknya bawa peralatan tim. Sebagian snack ada di saya, terus dia itu logistik utama, kayak gitu. Jadi kita sistem sharing kalau naiknya berdua. Kalau sendiri biasanya saya lebih ringkas lagi karena kebutuhannya kan nggak sebanyak yang dua orang kan. Jadi kebanyakan saya triknya itu di makanan yang udah siap saji kayak rendang yang bisa tahan lama lah. Rendang, terus kentang goreng kering, teri, terus ya sambel lah, sambel yang sasetan atau enggak yang kalau sarapan biasanya yang tinggal dipanasin kayak gitu. Jadi triknya gitu. Jadi biar dia lebih ringkas dan lebih cepat gitu loh. Lebih cepat untuk memasaknya lebih cepat, packingannya juga lebih ringkas, uh, lebih menghemat waktu juga gitu. Nah, kita ngomongin masalah safety. Kalau misal suka nggak sih Bang Jali kalau misal lagi jalan bareng-bareng gitu ada yang kayak kedinginan. So far sih kalau jalan sama anak-anak ultra hiking sih nggak Jarang pernah ya. mereka udah pada punya ini sendiri-sendiri ya. Nggak pernah. Terus pendapatnya Bang Jali tentang thermal blanket yang berbahan plastik? Thermal blanket. Nah, thermal blanket itu kalau sekarang itu sebenarnya kan darurat ya, Mm-mm. emergency itu kan. Emergency. Sebenarnya kalau dibilang thermal tepat sih, cuman tidak menjelaskan secara langsung sebenarnya fungsi utamanya itu apa. Jadi darurat aja, emergency blanket itu darurat. Yang kita harus perhatikan sebenarnya di sistem layering. Jadi kebanyakan sekarang pendaki tektok atau enggak pendaki apa, dikit-dikit emergency blanket, dikit-dikit emergency blanket. Padahal mereka tidak mempelajari dulu sistem layering. Jadi orang tektok kena badai di atas, oh kedinginan emergency blanket. Padahal emergency blanket itu harusnya dipakai dalam kondisi yang emang udah darurat banget. Kalau tiap kali pakai emergency blanket berarti tiap kali darurat dong. Berarti ada yang salah. Ada yang salah dari manajemen manajemen pendakian atau peralatan mereka gitu loh. Jadi yang saya perhatikan emergency blanket sekarang kayak di abuse kalau saya bilang. Di abuse itu kayak tidak dipakai dengan kegunaannya. Jadi kayak semacam apa? Emergency blanket itu kayak semacam uh, tidak apa ya? Jadi kayak semacam gear yang bisa menyelesaikan masalah gitu loh. Sekarang dianggap. Jadi mereka tidak mempelajari sistem layering dulu. Jadi kalau orang tektok
mereka kedinginan, emergency blanket aja udah. Padahal kan ada sistem layering-nya. Jadi kita pakai insulasi dulu, misalnya jaket polar, habis itu jaket waterproof, atau enggak ponco waterproof. Itu kan untuk menahan panas, juga untuk mempertahankan suhu tubuh. Kalau dikit-dikit kita emergency blanket, jadinya itu kan enggak, apa ya, dia kan berkondensasi. Jadi apa, tubuh kita bernapas, apa, keluar apa, hawa tubuh kita nanti ditangkap sama emergency blanket, jadi bentuk kondensasi. Kalau itu lama di situ, dia kan basah lagi. Jadi iya, fungsinya cuma sementara banget itu. Dan emang fungsinya emang cuma sementara emergency blanket itu. Jadi jangan menjadikan emergency blanket itu sebagai alat pengganti. Jadi kita harus mempersiapkan layering-nya juga. Layering, makanya saya waktu itu bilang, saya sempat bikin video sistem layering untuk pendakian atau tektok itu juga bisa diaplikasikan. Jadi sebenarnya kalau dia sistem layering-nya benar atau peralatannya lengkap, dia nggak membutuhkan emergency blanket sebenarnya. Emergency blanket itu pemakaiannya juga kan orangnya harus, apa ya, kalau darurat itu pun nggak di tempat terbuka, dia harus di tempat yang tertutup biar nggak kena angin kan, biar hawa panas tubuhnya itu terperangkap dan nggak ada angin yang bikin dingin kan. Angin dingin itu kalau kena emergency blanket itu kan dalamnya basah. Kalau kena angin ya dingin juga. Ya sama aja, sama juga bohong kan jadinya. Jadinya begitu, sistem layeringnya harus dipelajarin, jadi biar emergency blanket itu tidak dikit-dikit gitu loh. Makanya saya bilang tadi kan, kalau tiap kali pendakian dia pakai emergency blanket terus, darurat terus kondisinya, berarti emang ada yang salah gitu. Nah, selain buat tubuh, emergency blanket itu biasanya buat apa lagi? Kalau di pendakian? Kalau saya triknya itu biasanya daruratnya kalau udah dingin banget. Waktu itu sempet pendakian minus berapa ya? Waktu itu minus 5 ya. Di mana? Di Bromo waktu itu. Oh, Bromo waktu itu masih bisa ngecamp. Itu di dalam apa? Bagian flysheet tenda bagian dalam itu jadi es. Itu minus 5. Itu saking dinginnya, saya nggak menyangka sedingin itu kan. Akhirnya emergency blanketnya dijadiin buat alas di bawah tenda gitu, alas tenda. Itu lumayan, membantu banget itu. Jadi dia mantulin panas tubuh kita ke atas lagi. Jadi itu emang darurat banget, makanya itu darurat. Itu dipakai darurat banget karena waktu itu memperkirakan suhunya udah kayaknya segini emang udah diperhitungkan. Tapi ternyata meleset, ya udah kita masih ada tools emergency. Akhirnya itu dipakai buat alas di dalam shelter. Akhirnya menaikkan suhu di dalam tenda itu lumayan lah 2-3 derajat naik dikit. Udah masih mendingan lah, masih bisa tidur jadinya. Oke, gitu. Nah masalah tadi buat alas tuh. Kalau misalkan kita kan sebagai pendaki normal itu kan pakainya matras. Yes. Kalau di OL sendiri pakainya apa? Matras juga. Matras kan juga apa? Kayaknya nggak bisa ada yang bisa UL. Ada. Matras UL ada. Ada. Jadi ada matras UL kayak kalau sekarang sih kan biasanya pakai matras alu ya. Rata-rata anak UL kan pakai matras alu biasanya. Itu tuh pilihan yang paling gampang dan murah. Ringan juga. Terus ada juga matras tiup yang emang kecil, sekecil gini, mungkin lebih kecil dari ini. Jadi di packingnya emang kecil. Packingnya emang kecil. Jadi pas itu ditiup. Kalau yang biasanya kan agak sedikit lebih besar. Terus ada juga yang lebih, setengahnya ini ada kayaknya. Cuman di punggung aja, kaki nggak ada. Oh, pakainya cuma sampai punggung aja. Sampai punggung, karena yang dibutuhkan cuma pinggang ke atas. Oh gitu, aku malah berarti salah dong sama itu. Kalau misalnya kedinginan, pakai ini plastik. Bisa, jadi kaki aja. Iya, jadi kan biasanya kalau yang matras yang tipis banget, yang kecil banget itu kan matras tipe yang kecil banget, dia cuma nutupin pinggang ke atas. Itu bawahnya itu kita alasin pakai pakaian atau enggak pakai tas. Gitu. Jadi emang dimanfaatkan, semua peralatan tuh dimanfaatkan, nggak ada yang nganggur. Semuanya pasti kepake ya? Pasti kepake. Terus kalau misalkan nggak ada emergency blanket pas lagi nahan dingin pakai apa? Biasanya kalau saya pakai tas. Tas tuel kan kayak karung gitu kan. Ya udah dimasukin aja kakinya.
Oh, jadi pakai tas. Heeh, pakai tas. Itu Karena pernah suka sempat kayak gitu juga. kejadian. Karena suka kayak gitu juga tuh. Tas well kan kayak model karung gitu kan, bisa masuk kaki kan, ya udah masukin aja. Gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia di situ, semua dipakai. Berarti perjalanan paling panjang di UL itu 6 hari. 6 hari sih sebenarnya. Kalau misalkan berkumpul sama keluarga, pakai UL juga atau enggak? Kalau camping nggak Normal ya. normal pasti. Kalau bareng keluarga, kalau saya sama istri saya kan bisa lah settingannya. UL bisa. Cuman kalau camping, ya camping ceria, ya enggak sih sebenarnya. Karena pengen pengen apa ya, pengen nyaman aja. Tip, tips untuk memulai pendaki itu jadi pendaki UL gimana, Bang Jali? Ya bawa yang berat dulu lah. Bawa yang berat dulu. Nah, Iya. misalnya dia udah sering nih, terus Udah dia sering. mau pindah ke UL. Hmm, Tipsnya, Tipsnya, tipsnya dia harus sediakan uang yang banyak. karena gear mahal-mahal ya. Bahkan untuk yang gear yang UMKM aja ya, itu lumayan harganya. Karena emang itu kan dibuat bukan produksi massal ya. Jadi ya kita nggak fair membandingkan harga yang produksinya sampai puluh ribuan, dia bisa neken kos sama yang jahit di rumahan gitu kan. Ya harganya ya relatif lebih, ya mungkin sama atau nggak lebih mahal, tergantung materialnya. Jadi siapkan uang dulu sih sebenarnya. Tapi emang produk UMKM itu udah all semua ada yang dibutuhin sama pendaki UL. Sebagian besar udah ada. Udah ada Kayak semua. shelter udah ada, sleeping bag udah ada, tas udah ada, terus jaket udah ada, jaket bulang itu udah ada, jaket jaket waterproof udah ada, nyaris semua sih. Yang belum apa ya? Udah bahkan cooking set pun udah ada. Cooking set. Nah, biasanya sih pendaki-pendaki suka ngikutin cooking set. Heeh. Gasnya itu aku bingung deh, pakai gasnya gimana? Ya gas, ya gas yang bulat itu istilahnya kalau kita bilangnya lindal valve ya. Jadi apa itunya ujungnya itu berbeda. Kalau bukan ujung ulir, jadi ujungnya kalau yang ujungnya ulir, jadi dia diputar ininya kompornya. Bentuknya kayak apa sih namanya itu? Bentuknya bulat gitu, kayak donat. Kayak donat ada isinya. Jadi Itu donat bisa diisi ulang. tidak disarankan untuk diisi ulang, Oh. tapi tetap aja Oh, tapi soalnya itu harganya lebih mahal dari harganya mahal. yang biasa Cuman ya. sekarang banyak yang lokal udah banyak yang produksi lokal, jadi sebenarnya tidak disarankan untuk diisi ulang, tapi ya namanya juga manusia ya, Soalnya diisi ulang juga. karena katanya dulu tuh mahal harga Hmm. harga tabungnya itu. Jadinya mereka isi ulang, isi ulang, isi ulang. Enggak, iya, dari produsennya emang tidak disarankan. Kan tidak untuk diisi ulang, bahkan kayak di high cook itu juga kan, Mm-mm. tidak untuk diisi ulang, emang produsen tidak menyarankan. Cuman yang namanya kita untuk ngakalin ya, kos ada aja yang diisi ulang, pakai kaleng baru, diisi ulang, ya udah gitu. Lalu kalau untuk ultralight sendiri suka ngadain acara camping bareng-bareng nggak sih? Kita Tiap tahun apa gimana? Punya komunitas kan Bang Jali? dibilang komunitas juga enggak ya. Di forum itu saya nggak mengarahkan ke community, jadi lebih mengedepankan ke learning, pembelajaran. Kalau community itu biasanya masing-masing orang, mereka membentuk komunitas sendiri, it's okay. Cuman kalau dari saya, dari induknya, di forum Indonesian Ultralight Backpacking itu fokusnya di learningnya. Jadi sharing, learning, udah itu aja. Nggak diarahkan untuk menjadi sebuah komunitas. Kalau menjadi sebuah komunitas, itu biasanya para warganya. Mereka bikin di daerahnya masing-masing. Community ini, community itu. Itu udah lumayan banyak sih. Nah, lalu untuk metode UL di internasional nih, biasanya perjalanannya itu bisa berapa lama kalau di internasional, di luar ya? Kalau gaya pendakian ultralight hiking, biasanya mereka itu sampai berbulan-bulan. Bisa ada yang sampai tiga bulan biasanya, 3 sampai 4 bulan. Untuk alatnya sendiri, Alatnya karena kan pasti kayak makanan dan yang lain-lain kan pasti akan lebih plus 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 plus.
Mereka itu biasanya kalau di sana itu kayak semacam ada checkpoint. Jadi per berapa ratus kilometer itu ada kota. Jadi kita bisa resupply di situ. Jadi nggak 3 bulan di hutan, nggak. Oh, Jadi dia ada jalurnya itu beririsan sama misalnya kota. Jadi keluar-keluar jalur dulu, resupply, balik lagi, lanjut gitu selama 3 bulan. Mereka itu jalurnya panjang-panjang, bisa sampai ribuan kilo. Tapi di antara ribuan kilo itu singgah di kota-kota. Jadi mereka resupply di situ, mereka balik lagi. Jadi sistemnya begitu. Kalau untuk ininya sendiri, tendanya sendiri, tendanya ya, karena pasti akan lebih dingin dari di Indonesia ya. tapi rata-rata memang lebih dingin, cuman mereka lebih kering kan udaranya. Jadi sedikit berbeda lah sama di sini, walaupun konsepnya sama, shelternya sama, pakai tarpen juga sama. Kadang-kadang ada juga yang pakai tenda ultralight yang ringan-ringan ada juga. Cuman mereka mungkin perbedaannya di sini kita karena di sini tropis dan curah hujannya lumayan tinggi, jadi ada sedikit perbedaan di desain di dalamnya. Paling gitu aja sih. Cuman secara secara apa ya? Secara garis besar sama aja sih sebenarnya barang-barang mereka pakai sama di sini sama. Mereka tuh naiknya summer, musim panas, bukan musim dingin. Musim dingin beda lagi itu. Ada kalanya berarti ya. Nah, jadi kebanyakan dari mereka tuh naiknya summer. Kalau winter kan mereka kan nggak keluar, nggak liburan. Jadi sebenarnya settingannya sama sih, mirip-mirip 11-12 lah. Sama kalau settingan yang dipakai di sini. Mirip. Lalu kalau untuk di luar sendiri nih, di luar ya, di internasional, itu metode UL itu udah digunainnya dari kapan sih? Sebenarnya saya lebih suka bilang itu gaya ya, Iya. gaya pendakian. Gaya pendakian. Gaya pendakian. Kalau metode mungkin agak sedikit lebih serius. Lebih serius lah kalau metode itu. Saya lebih suka bilangnya gaya pendakian. Bahkan yang mencetuskannya sendiri dia bilang ini gaya pendakian gitu, gaya pendakian ultralight. Dia nggak bilang gaya pendakian ultralight. Dia bilangnya lightweight, enteng. Lightweight itu kan ringan, gaya pendakian ringan dia sebenarnya bilang. Jadi mereka itu lebih apa ya? Dengan gaya. Sorry tadi pertanyaan apa? Kapan mulai? Kapan? Heeh. Mulanya itu tahun 90-an. 90. 90-an. Akhir 90-an, tahun 9, kalau nggak salah itu 97 ya. 97 itu mulai satu orang, Ray Jardine, dia bikin semacam gaya pendakian baru lah. Yang untuk tahun itu terlalu mind blowing. Dia itu hiking ribuan kilometer cuman pakai sepatu lari. Dia pakai sepatu lari, tasnya itu ringan gitu loh. Bisa cuman di satu bahu aja udah. Yang begini. Enggak, dia tasnya ransel 2 gini. Cuman karena mungkin ringan, Oh, dia tuh lebih suka di cuma satu ini aja, di selempang satu gini aja udah di jalan gitu kan. Itu selama berbulan-bulan dia cuman pakai settingan kayak gitu. Terus pas dia bikin nulis buku dibaca banyak orang, ya kontroversi lah terjadi. Tahun-tahun segitu orang tidak menyangka, wah ini nggak aman gitu kan. Tapi dia membuktikan kalau dia itu berkali-kali sampai berapa puluh ribu kilometer dia itu bolak-balik untuk membuktikan kalau ini tuh safety gitu loh. Sampai sekarang pun terbukti gaya pendakian itu emang terbukti lah untuk pendakian-pendakian jauh atau pendakian pendek pun bisa lah diterapkan. Pendakian jauh juga apalagi gitu. Jadi dari tahun 90-an itu, dari tahun 97, dia udah membuktikan dan dia nulis buku. Nulis buku berkali-kali tentang gaya pendakian ini, di breakdown sama dia. Saya bawanya ini, terus dari titik satu ke titik lain itu berapa kilo. Jadi ada tuh jelas dari berapa jam, berapa kilometer, tasnya saya bawa apa aja, makanannya apa, terus shelternya dia tuh kayak gimana, tasnya dia tuh kayak gimana, sampai dia ngajarin cara buat tas sendiri, cara buat shelter sendiri, itu ada di situ. yang pencetus kan itu gaya Dia. UL itu sendiri.
Ya, namanya Ray Jardine. Ray Jardine. Ray Jardine orangnya masih hidup, Wow. tapi dia menghilang. Oh, Agak nyentrik orangnya. kenapa? Dia nggak mau disorot gitu loh. Oh, tapi sebenarnya ada, cuman dia nggak Ada. mau on cam gitu, nggak mau Dia ketahuan. bakal pokoknya orangnya susah ditemukan lah. Lalu Bang Jali sendiri kenal dia dari mana? Dari forum-forum luar. Dan saya sempat ada bukunya. Saya punya bukunya di rumah. Jadi bukunya itu semacam rangkuman gaya pendakiannya dia, tentang metode-metodenya dia untuk mengurangi beban, terus metodenya dia untuk membuat peralatannya sendiri. Jadi dia itu saking nyentriknya, ya udah dia mencetuskan gaya pendakian baru. Terus beberapa tahun, cuman sampai tahun berapa ya, dia itu pertengahan pokoknya 2009 dia masih sempat nulis revisi buku. Udah habis itu dia menghilang. Jadi dia nggak punya medsos, dia nggak punya HP, kayaknya dia nggak punya deh. Usia berapa tahun? 70-an ya. Jadi kayak semacam menghilang dari peradaban. Yang ngubungin itu susah banget, dicari itu dia susah. Bahkan untuk sekedar diwawancara pun dia tuh milih-milih banget. Susah, pokoknya orangnya nyentrik sih emang orangnya. Penasaran jadi. Nyentrik orangnya. Sampai sekarang masih hidup, tapi itu kerjanya menikmati pensiun aja udah. Nah, Kadang-kadang keliling dunia gitu. untuk Bang Jali sendiri kalau untuk nyobain ke gunung-gunung luar gitu udah pernah? Gunung luar kebetulan hanya ini ya, bukan hiking camp gitu sih sebenarnya. Cuman trekking biasa sih ke Nepal kayak gitu. Pakai sedikit apa ya? Sedikit meminjam gaya pendakiannya gitu loh. Soalnya kalau saya ke Nepal itu kan nggak ngecamp, istilahnya nggak bawa tenda, nggak bawa peralatan masak karena kan di penginapan kan. Tapi semuanya itu saya bawa sendiri. Bahkan di saat winter itu kan musim dingin, itu nggak pakai porter. Setiap kali ke Nepal itu semua dibawa sendiri. Jadi meminjam sedikit apa ya, metode-metode yang dipakai di ultralight hiking saya terapkan ke situ. Soalnya kalau ke Nepal itu agak ribet, apalagi kalau misalnya trekkingnya panjang. Waktu itu sempat 2 minggu lebih. Itu biasanya orang-orang pakai porter kan. Atau enggak kalau misalnya ke Everest Base Camp itu naik pesawat, bagasinya cuma 10 kilo. Jadi gitu, pokoknya itu diakalinnya ya begitu, ada yang diterapkan lah. Kayak saya kalau ke Nepal nggak pernah pakai porter, jadi selalu bawa sendiri, semuanya muat, bahkan untuk peralatan winter, walaupun itu nggak bawa shelter ya, gitu. Jadi ya cuman sebatas itu, cuman kalau hiking atau nge-camp itu belum, karena belum ada kesempatannya sih. Nah, tapi ada nggak sih yang nggak bawa gaya UL ini ke gunung es? Gunung es ada sebenarnya. Tapi itu kan ultralight hiking, namanya kan hiking. Kalau es itu udah mountaineering, beda lagi. Oke. Itu kan Penasaran sama. kalau ultralight hiking dia bisa dipakai ke gunung, tapi bukan, kalau mountaineering kan ada pemanjatan, ada pakai alat. Itu udah di luar ranahnya. Udah di luar ruang lingkupnya, beda banget. Kalau hiking kan cuman di jalur yang udah jelas, bukan jalur teknikal lah. Udah kelihatan lah jalannya. Bukan jalur teknis. Ya nggak kayak gitu ya. Kalau mountaineering kan harus pakai tali, harus pakai pengaman. Itu di luar. Itu di luar dari pembahasan ultralight hiking. Gitu. Namanya kan hiking. Kalau itu kan gunung es mountaineering. Beda banget. Begitu. Terus kalau Bang Jali cara mengenalkan ke masyarakat gitu ya, ke pendaki-pendaki sekarang nih, buat UL ini sendiri itu kayak ngasih tahu tas ini gitu-gitu atau gimana? Lebih kepada ini sih, di channel YouTube. Ada channel YouTube, Jali Goes Hiking. Semua channel YouTube, TikTok, Instagram, itu lengkap itu. Di Facebook juga ada page-nya. Jadi sebenarnya saya itu nggak khusus bikin ini ultralight, enggak. Lebih kepada general aja. Tapi orang bisa bisa bersimpulkan sendiri, oh ini anak kiblatnya kalau ultralight hiking. Cuman saya nggak pernah
bilang, oh saya ini pendaki ultralight, nggak pernah. Di channel apa di YouTube apa di Instagram di TikTok saya nggak pernah bilang saya ini pendaki ultralight, nggak pernah. Jadi bikin konten pun yang umum, kayak misalnya sistem layering, cara memilih tenda, cara mendirikan tenda gimana, terus memilih ada membahas tipe-tipe jaket outdoor, terus memilih tenda kayak gimana, manajemen peralatan apa, pendakian apa. Jadi emang kalau di channel mengenalkan ultralight itu secara tidak langsung. Jadi saya membahas secara general, tapi di situ disisipkan ada gear-gear ultralight. Terus di vlog pendakian, kayak waktu itu ada vlog pendakian saya ke Argopuro 6 hari, secara tidak langsung orang bisa melihat, oh ini gaya UL nih, kayak gitu. Jadi secara tidak langsung lah. Kalau yang secara langsung mengenalkannya itu di forum, forum Facebook. Itu lebih khusus, jadi yang minat-minat aja ke situ. Jadi Oke. nggak secara umum. Jadi kalau orang yang pengen tahu banget bisa ke Facebook, dia lihat, dibaca, terus diskusi juga, udah di situ. Jadi ada dua cara untuk mengenalkan. Pertama lewat channel atau lewat medsos pribadi, saya pribadi, terus ada yang lebih khusus di forum Facebook. Oke, Begitu. Bang Jali kasih pesan-pesan dong buat teman-teman nih yang pengen yang pengen bergaya UL kan kadang-kadang pengen gaya-gaya aja nih ya. Ya, Pasti kan ada pesan-pesannya nih buat yang udah tahu lah UL itu seperti apa. Kasih dong, nah, sama harapannya itu apa buat teman-teman. kalau yang teman-teman yang pengen beralih ke ultralight, saya pernah bikin, sebenarnya saya pernah sempat bikin videonya ya di Instagram atau di YouTube, Instagram, TikTok juga. Pindah ke ultralight itu harus memecahkan sebuah solusi. Pindah ke ultralight itu harus jadi sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapin. Jadi kalau teman-teman tidak bermasalah atau tidak ada masalah dengan gaya pendakian sekarang ya nggak usah pindah, gitu. Jadi kalau teman-teman merasa, oh saya ini pengen kargo puro, nggak pengen bawa yang tas yang 80 apa sampai 90 liter gitu, pengen itu berarti itu kan sebuah permasalahan yang harus ada solusinya. Nah, ultralight hiking menjadi solusi karena dia ada masalah dulu. Jadi masalah kita apa? Jadi kita harus tentukan masalah dulu. Jadi ultralight hiking itu harus menjadi sebuah solusi. Solusinya ya kayak gitu tadi, solusi dari masalahnya dia pengen kargo puro cuman nggak pakai porter, terus dia pengen sendiri, misalnya sama teman-teman atau enggak berdua atau bertiga, nggak pengen sampai bawa yang kulkas 2 pintu, itu bisa menjadi sebuah solusi. Atau enggak, eh, apa ya, kalau saya kan lebih kepada masalah kesehatan kan, sempat ada cedera, nggak boleh bawa yang berat, itu menjadi solusi. Jadi kalau teman-teman pengen hijrah ke ultralight itu harus menjadi ultralight hiking itu harus menjadi sebuah solusi. Jadi jangan jadikan itu sebagai aktualisasi. Aktualisasi itu terakhir. Pengen ngejar validasi atau aktualisasi dulu baru menjadi solusi. Jangan kebalik. Jadi harus jadi solusi dulu. Kalau nggak gitu nanti berbahaya sih sebenarnya. Ultralight hiking kalau di apa ya? Kalau kita istilahnya kan sekarang fear of missing out untuk ultralight. Oh, gue pengen nih UL nih. Yang lain udah pada UL. Oh, jangan. Itu bahaya banget. Karena kalau tanpa ilmu dan pengalaman atau jam terbang yang tinggi, itu fatal sih akibatnya. Karena di ultralight hiking kita margin of error-nya itu tipis. Karena peralatan kita emang udah didesain sesuai dengan apa yang dituju. Jadi misalnya nih kita eh, pendakian 5 hari, pendakian 6 hari atau pendakian 4 hari, pokoknya sesuai dengan durasi masing-masing, harus udah di planning dari awal kita bawanya segini. Kalaupun ada error atau ada sesuatu yang tidak terduga di lapangan, itu bisa, tapi eh, harus membutuhkan pengalaman atau jam terbang yang cukup untuk berimprovisasi dengan barang yang sudah ada. Kayak itu kemarin, kedinginan nih, -5. Oh, ada emergency blanket, jebret. Terus oh, masih kedinginan, oh ada tasnya bisa. Jadi ya hal-hal improvisasi semacam itu yang emang tidak bisa dipelajari secara instan. Jadi teman-teman yang pengen ultralight, saran saya eh,
harus menemukan masalah dulu. Masalah saya apa sih? Kok pengen ke ultralight? Kalau nggak ada masalah di pendakian teman-teman, ya jangan gitu loh. Oh, gue happy-happy aja, misalnya pendakian konvensional atau normal, happy-happy aja, ya udah nggak usah gitu loh, nggak perlu gitu loh. Kecuali kalau, gue pengen Cargo Pro bawa tas cuman 40 liter, 5 hari, oh ya udah belajar ultralight, tapi belajarnya benar. Sharing-sharing ke forum, terus baca-baca di forum luar, referensinya banyakin, terus bertahap, jangan langsung jebret. Langsung jebret. Jadi bertahap, semi-semi dulu, terus ntar kita udah tahu batas kemampuan kita, baru di-upgrade dikit. Dikit-dikit, saya itu prosesnya lama loh. Cargo Puro 6 hari cuma bawa 39 liter, itu prosesnya sampai 5 tahun. 5 tahun itu pun di tengah keterbatasan referensi. Jadi di tengah keterbatasan referensi dan peralatan yang ada. Jadi lama prosesnya. Prosesnya bertahap dari yang 2 hari 1 malam, 3 hari, waktu ke Semeru 4 hari 3 malam. Terus dirasa ada, oke bisa nih 4 hari. Coba waktu itu ke Argo Puro 5 hari dulu. Argo Puro ke 5 hari itu pun berapa kali ngetes settingan. Berkali-kali berarti nggak Berkali-kali enggak langsung. Jadi sempet ke Argo Puro itu bawa yang tas 16 kilo pernah. 16 kilo, terus yang pokoknya yang berat-berat lah. Pernah sempat beberapa kali berat, terus yang agak sedikit berat, terus yang terakhir yang settingan yang saya bikin di YouTube itu yang 6 hari itu 39 liter, itu pun sebenarnya teman ada yang lebih ringan dari itu. Cuman kalau saya emang bisanya segitu, nyamannya segitu. Jadi kita harus mengetahui batas-batas diri kita. Jangan samakan kita dengan orang lain. Misalnya teman saya ada nih bawa tas 20 liter. Oh, dia bisanya di segitu gitu loh. Jangan sampai, gue paksain deh. Gue harus kayak dia 20 liter. Jangan memaksa. Jangan memaksa. Jangan memaksa. Selain itu kalian jangan memaksa. Kalau udah pindah misal ke UL, lihat, dia 25 nih. Gue masih 40. Ya jangan, wah gimana ya 20 maksa nih. Karena berbeda, orang itu tiap-tiap orang referensinya berbeda, terus dia daya tahannya dia berbeda. Jadi emang kalau ultralight hiking itu personal banget. Personal, settingannya itu sangat-sangat personal. Bahkan dari segi packing itu pun personal. Ada yang packing shelternya itu di luar, di samping. Dia misalnya di kantong samping shelter sama aqua 1,5 liter. Kalau saya berbeda sekali. Saya shelternya di dalam. Karena biar itunya padat. Kadang-kadang di dalam, kadang-kadang di luar. Tergantung musimnya. Kalau musim hujan pasti di luar. Musim kemarau di dalam. Jadi ya, kalau teman-teman yang pengen ke ultralight, ya selain harus menjadi sebuah solusi dari sebuah permasalahan, jangan terburu-buru, bertahap. Nanti dari tahapan itu, jadi kita mengetahui, gue ini kemampuan gue segini, nyaman gue segini, terus kemampuan finansial gue segini, ya udah disesuaikan, diotak-atik, nanti dapat settingan. Dan anak-anak ultralight hiking itu nggak ada yang sama settingannya, nyaris Beda. pokoknya berbeda, walaupun misalnya tasnya sama, tapi isi dalamnya tuh ada yang suka nggak terpikirkan sebelumnya gitu loh. Jadi itu beragam banget, makanya kalau jalan sama mereka tuh kadang-kadang, kok ada ginian, kok ada ginian. Padahal kita mungkin ukuran tasnya sama, tapi kadang-kadang suka berbeda gitu kan. Jadi itu makanya anak-anak ultralight hiking, penggiat ultralight hiking, karena mereka udah mengetahui batas kemampuan mereka mengetahui material yang mereka pengen inginkan. Jadi tidak ada settingan yang baku sebenarnya. Settingan yang baku itu satu, safety aja. Jadi semua di bawah, shelter, sleeping bag, baju ganti, itu standar lah. Pendakian konvensional atau normal itu semua sama. Yang berbeda itu gearnya, gitu. Baik, banyak banget pelajaran kita dari Bang Jali. Nah, salah satunya yang intinya. Jadi pendaki gaya UL itu tidak hanya sekedar gaya, tapi harus dipelajari teman-teman. Jadi jangan lupa kepoin media sosialnya Bang Jali, Jali Goes Hiking. Sama jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dadah!